Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ustadz dalam video pendidikan agama Islam atau PAI untuk kelas 1. Nah, hari ini kita belajar bab 14, kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti biasa, sebelum belajar sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, ini adalah peta konsep untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nah, soleha, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Nah, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Nah, yaitu tahun di mana Ka'bah hendak diserang oleh pasukan bergajah dari seorang pemimpin yang bernama Abraha. Nah, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Penyerangan tersebut terjadi tahun 571 tahun Masehi. Nah, Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy. Kemudian nama ibunya yaitu Aminah dan nama ayahnya yaitu Abdullah. Kemudian kakek Nabi bernama Abdul Muthalib. Nah, adapun keteladanan atau sifat yang bisa kita tiru atau kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW memiliki keteladanan atau suri teladan yang baik ketika masih kecil sampai beliau dewasa. Nah, seperti yang pertama, ada jujur, kemudian rajin, ada pemaaf, sopan, dan penurut. Nah, selanjutnya yang kita patut teladani atau kita tiru atau kita contoh atau kita ikuti yaitu sikap jujur. Nah, sikap jujur merupakan salah satu sifat dan akhlak mulia yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dan menipu. Nah, berkat perilaku jujurnya, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar
Al-Amin. Al-Amin artinya adalah dapat dipercaya. Nah, orang yang jujur, tidak berkata bohong, tidak menipu, dan tidak berkhianat. Nabi Muhammad SAW adalah sosok teladan yang patut kita tiru dan dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, soleh-solehah, silahkan simak video kisah teladan Nabi Muhammad SAW berikut ini. Dalam riwayatnya, Rasulullah SAW selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kaum kafir Quraisy. Namun, beliau tetap berbuat baik terhadap orang-orang yang menghinanya itu. Salah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW adalah seorang nenek tua Yahudi yang kebetulan jika Nabi berangkat menuju ke masjid selalu melewati rumah si nenek. Suatu hari Rasulullah hendak melewati rumah itu dan nampak si nenek yang sedang menyapu rumahnya. Si nenek dengan buru-buru mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya. Ketika Rasulullah lewat di depan jendela, maka dilemparkanlah sampah dan debu itu. Rasulullah pun terkejut. Namun ia tidak marah begitu tahu siapa yang melemparnya. Malah Rasulullah mengangguk sambil tersenyum. Assalamualaikum, sapa Rasulullah. Nenek itu malah melotot kepada Rasulullah. Anyah kau, kata si nenek. Keesokan harinya, Rasulullah hendak melewati rumah itu lagi. Dan ternyata si nenek sudah bersiap-siap lagi melempar Rasulullah dengan kotoran. Kali ini dia juga meludahi Rasulullah. Namun, bagaimanakah sikap Nabi Muhammad SAW? Lagi-lagi, Rasulullah hanya tersenyum dan berusaha membersihkan pakaiannya. Si nenek menjadi tambah marah karena Rasulullah SAW tidak tampak emosi sedikit pun. Begitulah, beberapa hari Rasulullah lewat di depan rumah nenek tersebut. Setiap kali itu pula, ia menerima lemparan sampah, debu, dan lain-lainnya. Rasulullah tetap saja tidak marah terhadap nenek tua Yahudi tersebut. Suatu hari, Rasulullah SAW lewat lagi di depan rumah sang nenek. Tapi, kali ini tampak ada yang berbeda. Si nenek tidak terlihat di depan rumah seperti biasanya. Padahal Rasulullah sudah bersiap-siap untuk menyapa nenek tersebut. Aneh, pikir Rasulullah. Pasti ada sesuatu yang sedang terjadi pada si nenek. Lalu Rasulullah mendatangi dan bertanya kepada tetangga si nenek. Apakah engkau tahu apa yang terjadi dengan nenek di sebelah rumah ini? Aku tidak melihatnya hari ini. Tetangganya pun menjawab pertanyaan Rasulullah. Mengapa engkau begitu peduli pada dia, wahai Rasulullah? Bukankah ia selama ini selalu menghinamu? Mendengar pertanyaan dari tetangga si nenek, Rasulullah hanya tersenyum. Tetangga itu lalu menjelaskan bahwa si nenek tinggal sebatang kara dan kini ia sedang sakit keras. Maka dengan segera Nabi Muhammad SAW menuju rumah si nenek yang sedang sakit. Di rumah itu, Rasulullah membantu memasak, mengambilkan air dari sumur, dan membersihkan debu-debu di rumah. Si nenek merasa begitu heran melihat ada orang yang berbaik hati membantunya. Ia pun berusaha bangkit dari tempat tidurnya, dan alangkah terkejutnya si nenek ketika tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Dan begitu melihat wajah Rasulullah yang sangat tulus merawatnya sewaktu sakit, si nenek itu pun langsung menitikkan air mata. Selama ini tidak ada seorang pun yang mau merawat si nenek. Akan tetapi orang yang selama ini dihina si nenek terus-menerus malah menjadi satu-satunya orang yang bersedia merawat si nenek dengan penuh kasih sayang.
Si nenek pun segera meminta maaf kepada Rasulullah, sembari terus mengeluarkan air matanya. Pada akhirnya, si nenek mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam dan menjadi seorang muslimah yang taat. Banyak sekali orang yang masuk Islam mengikuti jejak si nenek karena melihat akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa ini. Begitulah salah satu kisah teladan tentang kemuliaan hati Rasulullah. Semoga kita bisa mencontoh apa yang beliau lakukan kepada orang lain yang telah berbuat jahat, dan senantiasa bersedia memaafkan seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, soleha, sudahkah kalian mampu mengetahui kisah Nabi Muhammad SAW? Nah, sudahkah juga meneladani sikap dan sifat beliau? Nah, kemudian sudahkah kalian bersikap pemaaf dan jujur? Nah, jika sudah, maka syukur alhamdulillah. Nah, jika belum, maka kita lebih rajin memahami dan berusaha meneladani sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, secara sendirian atau dibimbing oleh guru maupun oleh orang tua kalian. Membangun akhlakul karimah atau akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Nah, kita sebagai anak yang muslim itu harus berakhlak yang baik atau akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Nah, saya harus tekun belajar dan beribadah. Kemudian saya mengetahui kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita harus mempraktekannya. Nah, perilaku mulia seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Yang dicontohkan Nabi Muhammad tadi apa? Nah, contohnya ada jujur, ada maaf, ada santun, dan lain-lain. Nah, soleha, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan video pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ustaz dan untuk kalian. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sama-sama kita berdoa. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kemudian disambung dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.